prasasti Camunda itu sebagai tanda terima kasihku kepada prajurit-prajuritku yang dengan gilang gemilang merambah mancanagari dengan kapal-kapal samudranya yang perkasa. Kalian menjadi saksi bahwa Singasari bukan semacam burung yang mengapung di muara Tugalu, tapi sebuah jajaran kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain sampai jauh ke seberang sana. Negeri Pahang, Makulapura, Tunda, dan Madura semua bertekuk lutut ke bawah Juli Singasari. Sorot matanya tajam, tubuhnya tegap, tangannya keras, seakan siap menyambar siapa saja yang mencoba meremehkannya. Wawasannya luas, selalu ada hal baru demi kesejahteraan rakyatnya. Bahkan, gagasan penyatuan Nusantara muncul dari pikirannya. Ialah Kertanegara yang membawa nama Singasari bergema di seluruh Nusantara. Kertanegara merupakan raja terakhir kerajaan Singasari. Ia merupakan anak dari Raja Wisnuwardana dan Waninghyun atau Jayawardani. Wisnuwardana merupakan keturunan Tunggul Ametung dan Kendedes, sedangkan Waninghyun atau Jayawardani merupakan keturunan Ken Arok dan Kendedes. Maka bisa dikatakan bahwa Kertanegara merupakan penyatuan keturunan antara Tunggul Ametung, Ken Arok, dan Kendedes. Ia kemudian menikah dengan Sri Bajradewi dan menghasilkan 4 orang putri, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duta, Jarendra Dewi, dan Gayatri. Nama Kertanegara tercantum dalam Negara Kertagama maupun Pararaton. Walaupun kedua kitab ini memiliki perbedaan terkait masa berkuasa Kertanegara dan urutan raja-raja Singasari. Kitab Negara Kertagama menyebut Kertanegara naik tahta sejak tahun 1254 Masehi dan merupakan raja keempat atau raja terakhir Singasari setelah Ranggarajasa atau Ken Arok, Anusapati, serta Wisnuwardana. Sedangkan kitab Pararaton menuliskan bahwa Kertanegara berkuasa sejak tahun 1272 Masehi dan berada di urutan ke-6 sebagai pemimpin Tumapel atau kerajaan Singasari dengan mengikut sertakan Tunggul Ametung, Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, hingga Wisnuwardana. Picik, masalah keris Empu Gandring sudah lama selesai. Wadal sudah cukup. Bahkan ayahandaku sendiri juga telah menjadi korban. Mulai dari Eyang Tiriku, Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, dan Ranggawuni ayahku, semua telah menelan kutubnya. Ketika masih muda, Kertanegara memiliki sifat yang sangat ambisius untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu menyatukan Nusantara dan memajukan politik kerajaan Singasari dengan meninggalkan politik tradisional. Selama menjabat sebagai Raja Singasari, Kertanegara menyatukan agama Hindu Siwa dengan agama Buddha Tantrayana. Karenanya, dalam Pararaton, Kertanegara dikenal sebagai Batara Siwa Buddha. Sementara dalam negara Kertagama, Kertanegara yang menyatukan kedua agama itu mendapatkan gelar Sri Jenana Bajreswara. Kertanegara tidak memaksakan kehendak rakyatnya dalam hal beragama. Dengan penyatuan agama Hindu Siwa dan Buddha Tantrayana ini,
maka rakyat Singasari berhak memilih agama yang diyakini masing-masing, asalkan tetap hidup rukun dan saling tolong-menolong. Sebagai raja, Kertanegara bisa dibilang memiliki kemauan yang keras. Segala yang dicita-citakan harus didukung oleh seluruh punggawanya. Segala perintah pada punggawanya harus ditaati, dan bagi siapa yang menentang perintahnya akan menanggung resikonya, yaitu diturunkan, dimutasi, atau dilengserkan dari jabatannya secara tidak hormat. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa pada masa Kertanegara ada perombakan pejabat kerajaan. Kertanegara menurunkan pangkat Mpu Raganata dari Rakrian Patih menjadi Ramadhyaksa karena menentang cita-cita Kertanegara. Jabatan Patih yang disandang oleh Mpu Raganata diserahkan kepada Kebo Anengah dan Panji Aragani. Nasib buruk yang dialami oleh Mpu Raganata dialami juga oleh Arya Wiraraja, seorang demung yang telah berani menentang kebijaksanaan Kertanegara. Arya Wiraraja dimutasikan ke Sumenep dan kedudukannya diturunkan dari pangkat demung menjadi Bupati Sumenep. Inilah yang menjadi alasan nantinya Arya Wiraraja membantu Jayakatwang untuk memberontak Singasari. Berpijak pada sumber Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama, perombakan susunan kabinet di Singasari telah berdampak pada ketidakpuasan Kalana Bayangkara. Dipicu oleh ketidakpuasan tersebut, Kalana Bayangkara yang menurut negara Kertagama disebut Caya Raja itu mengkudeta kekuasaan Kertanegara pada tahun 1270 Masehi. Selain Kalana Bayangkara, Mahisa Rangkah juga melakukan kudeta terhadap kekuasaan Kertanegara pada tahun 1280 Masehi. Kebijakan yang paling berani yang dilakukan oleh Kertanegara adalah menantang Kubilai Khan. Pada tahun 1289 Masehi, datanglah utusan Kubilai Khan bernama Mengji ke Singasari. Utusan tersebut meminta agar Kertanegara tunduk terhadap dinasti Yuan dan mengirimkan upeti setiap tahunnya untuk mendapatkan perlindungan dari kerajaan Mongol. Alih-alih menyetujui permintaan tersebut, Kertanegara malah melukai wajah dan mengiris telinga utusan Kubilai Khan tersebut. Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilai Khan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Sebaliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kau kemari.
itulah jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Kau akan menyesal dengan perlakuanmu ini. Negerimu akan rata dengan tanah. Hal itu tentu membuat marah besar kabilah Han, seakan memberikan tanda perang kepada Mongolia. Tindakan Kertanegara ini dianggap kontroversi bagi sebagian pejabat istana. Banyak yang menganggap bahwa Kertanegara tidak tahu betapa besar kekuatan kabilah Han kala itu. Pasukan Tartar yang terkenal kuat dan haus darah tersebut nantinya datang ke Jawa untuk menghukum Raja Jawa. Namun, mereka datang ketika Singasari telah runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Kediri. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Dyah Wijaya untuk membalaskan dendam kepada Kediri. Di sisi lain, tindakan Kertanegara merupakan upaya untuk membuktikan bahwa Singasari bukanlah kerajaan kecil yang dapat dengan mudah ditaklukkan, tapi Singasari memiliki armada yang kuat sesuai dengan karakter kepribadian Kertanegara yang keras dan ambisius. Kisah keberanian dan patriotisme Kertanegara inilah yang mengilhami dan menginspirasi Gajah Mada, sehingga memiliki keinginan kuat untuk menyatukan Nusantara dalam sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ide atau gagasan penyatuan Nusantara sebenarnya bukan dari Gajah Mada, namun dari raja terakhir kerajaan Singasari, yaitu Sri Kertanegara. Kerajaan Singasari mencapai kejayaannya pada masa Kertanegara. Kekuasaannya mencapai seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Di bawah kepemimpinannya, sebagian besar Nusantara telah berhasil disatukan di bawah Panji-Panji Singasari. Jayakatwang yang mana merupakan besan dari Kertanegara sekaligus penerus Trah Kediri dijadikan adipati di Gelang-Gelang. Meskipun Jayakatwang adalah musuh politiknya, namun ia diberikan kekuasaan untuk menjalin hubungan baik dan melembutkan hati lawan politiknya agar tidak terjadi pemberontakan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Berdasarkan catatan para raton, Jayakatwang menyimpan dendam masa lalu terhadap leluhur Kertanegara, yaitu Ken Arok, yang mana Ken Arok pernah memberontak kerajaan Kediri. Pada waktu itu, kondisi internal Singasari sedang melemah karena sebagian besar pasukannya dikerahkan untuk melakukan ekspedisi Pamalayu di Sumatera. Pemberontakan Jayakatwang terjadi sekitar tahun 1292 Masehi dengan dibantu oleh Arya Wiraraja yang menjadi Bupati Sumenep atau Madura. Arya Wiraraja yang terkenal sebagai orang yang ahli dalam strategi perang, ia tahu kapan harus menyerang dan menggempur lawan, sehingga kemungkinan memenangkan peperangan cukup besar. Seperti dikisahkan oleh para raton, atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang mengirim pasukan yang dinamakan Jaran Guyang untuk menyerbu Singosari dari arah utara. Kertanegara segera memerintahkan menantunya Raden Wijaya dan pasukannya untuk menangkal pasukan Jayakatwang. Ternyata serangan dari utara hanya taktik Jayakatwang semata. Setelah pasukan Raden Wijaya mengejar ke arah utara, Jayakatwang segera mengirim pasukan yang lebih besar untuk menyerbu ibu kota Singosari dari arah selatan. Lantaran pasukan yang dipimpin Raden Wijaya belum kembali, pasukan Jayakatwang berhasil menduduki istana. Bahkan Raja Kertanegara yang tengah berpesta minuman keras terbunuh
bersama dengan Burakanata, Patih Kebuanengah, Panji Aragani, serta Wirakerti. Sedangkan Raden Wijaya beserta pasukannya yang masih tersisa melarikan diri ke Sumenep untuk meminta perlindungan ke Arya Wiraraja, yang mana Arya Wiraraja masih merupakan paman dari Raden Wijaya. Wafatnya Kertanegara berarti tamat pula riwayat kerajaan Singasari. Jayakatwang kemudian menjadi raja di Kediri yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Singosari. Kerajaan Singosari runtuh pada tahun 1292 dengan raja terakhir yaitu Kertanegara.